A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak mendengar nama Qarun, seorang sosok kaya raya di zaman Nabi Musa, tapi namanya melegenda hingga sekarang. Kisahnya juga diabadikan dalam Al-Quran, bahkan menjadi peribahasa di masyarakat, untuk menggambarkan dan menisbatkan seseorang yang mirip dengan tabiatnya atau harta yang ditemukan dalam bumi. Maka mereka akan spontan mengatakan, dasar Qarun, atau wah, itu harta Qarun. Namun sayang sekali, ketenaran nama Qarun bukan sebab kebaikannya, justru karena kesombongan, kekikiran, dan nasib tragis yang dialaminya. Sungguh Allah tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Qarun dijajarkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Abdullah bin Amr berkata bahwa suatu hari Nabi SAW menjelaskan tentang sholat. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang menjaganya, yakni sholat, maka ia akan menjadi cahaya, hujah, dan keselamatan baginya dari neraka dan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, yakni sholat, maka ia tidak akan menjadi cahaya, tidak pula keselamatan dan hujah baginya. Pada hari kiamat nanti, ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ad-Darimi. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas, apa sih yang menyebabkan Qarun menjadi sombong dan congkak? Jika kita menelaah ayat-ayat mengisahkannya, penyebab kesombongannya adalah harta kekayaannya yang sangat berlimpah. Ternyata ia lupa terhadap zat yang menganugerahinya. Alih-alih bersyukur, ia justru bersikap arogan, kikir kepada kaumnya, dan menentang perintah Tuhannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha 'alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Quran Surat Al-Qasas ayat 76. Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa, yakni Imran. Baik Nabi Musa dan Qarun masih termasuk keturunan dari Nabi Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Quhas bin Lewi. Adapun Lewi ini bersaudara dengan anak Nabi Yakub, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Qahid atau Quhas bin Lewi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam sendiri adalah putra Imran, sedangkan Imran adalah putra dari Qahid. Dengan kata lain, Qarun masih satu kakek dengan Nabi Musa alaihissalam, yakni kakek Qahid. Sebelum menjadi hartawan yang bergelimang harta, Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak.
Ia bahkan sempat meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar diberikan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Dikisahkan pula dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci gudang hartanya itu harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang saja. Dalam riwayat Khaythamah disebutkan untuk mengangkut kunci gudang kekayaan Qarun dibutuhkan 60 bighal, yakni sejenis kuda kecil. Ukuran kuncinya sebesar jari, bahannya terbuat dari kulit, dan setiap kunci digunakan untuk satu gudang. Sungguh betapa melimpahnya hartanya. Qarun sering disebut dengan julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Qalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Bahkan ia merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun di balik ilmu dan hartanya yang berlimpah, Qarun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Dikisahkan pula bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri dari 300 laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Tentu saja hal itu membuat orang-orang iri, bahkan sampai berangan-angan bisa memiliki kekayaan seperti Qarun. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, andai kata kita mempunyai harta kekayaan seperti yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Quran surat Al-Qasas ayat 79. Namun tak sedikit kaumnya yang mengingatkannya. Mereka mengatakan kepada Qarun, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri atau farikhin. Sebagian ulama menafsirkan istilah farikhin di sana juga berarti takabur, zalim, berbuat kerusakan, arogan, dan tak mau bersyukur terhadap nikmat. Tak hanya itu, Qarun juga seorang yang kaya raya yang sangat kikir dan menolak mengeluarkan zakat. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan ketika datang perintah zakat, Nabi Musa alaihissalam pergi menemui Qarun dan memerintahkannya mengeluarkan zakat sebesar 1 dinar dari setiap 1000 dinar hartanya, dan dikeluarkan zakatnya 1 dirham dari setiap 1000 dirham, 1 kambing dari setiap 1000 kambing, dan seterusnya. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Qarun menghitung seluruh hartanya, ternyata jumlah zakatnya sangatlah besar. Kekikiran dan kegandrungannya pun mulai menghalangi hatinya untuk mengeluarkan zakat. Alih-alih mengeluarkan zakat, ia malah mengumpulkan sekelompok Bani Israel dan mencoreng nama baik Nabi Musa alaihissalam. Lalu ia berkata, selama ini kalian taat terhadap apa yang diperintahkan Musa. Tahukah kalian, sekarang Musa ingin mengambil harta kalian.
Lantas mereka menjawab, "Engkau adalah pembesar dan pemimpin kami, perintahkanlah kami apapun yang engkau mau." Selain itu, Qarun menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala innama utituhu ala ilmin 'indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun. Artinya, dia Qarun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah ia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan yang lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Quran surat Al-Qasas ayat 78. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akibat kesombongan dan ketekirannya, Qarun pun ditenggelamkan ke dalam bumi. Demikian itu seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين." Artinya, maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran surat Al-Qasas ayat 81. Kala itu Allah menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam untuk memerintah bumi apapun yang diinginkannya. Begitu Nabi Musa alaihissalam datang dengan wajah yang sangat marah, barulah Qarun merayu, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau lantas berkata pada bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Seketika rumah Qarun mulai bergetar. Qarun dan ante-antenya mulai dibenamkan hingga bagian lututnya. Rumahnya ikut turun sedalam lutut. Qarun kembali merayu, "Sayangilah aku Musa." Rumahnya kembali berguncang. Kini Qarun dan kawan-kawannya kembali terbenam hingga bagian pusar. Demikian pula rumahnya. Qarun terus merajuk, "Wahai Musa, sayangilah aku." Sementara Nabi Musa alaihissalam kembali meminta bumi, "Wahai bumi, ambillah mereka." Rumah Qarun berguncang lagi. Sementara Qarun dan kawan-kawannya terus terbenam hingga bagian tenggorokannya. Demikian pula rumahnya. Qarun lagi-lagi menjerit, "Wahai Musa, sayangilah aku." Namun Nabi Musa alaihissalam tak bergeming. Beliau terus meminta bumi menelannya, hingga akhirnya Qarun dan kawan-kawannya hilang seluruhnya ditelan bumi. Tak lama terdengar suara, "Wahai Musa, apa yang membuatmu bersikap demikian? Padahal demi kemuliaanku, andai dia Qarun berdoa kepadaku, niscaya akan kurahmati." Ibnu Abbas meriwayatkan, sampai hari kiamat Qarun akan ditenggelamkan bumi hingga lapisan ketujuh. Sementara Ibnu Jurayj menyebutkan setiap hari ia ditenggelamkan setinggi tubuhnya. Namun walau sampai hari kiamat, ia tidak akan sampai ke lapisan bumi yang paling bawah. Melihat apa yang telah menimpa Qarun, orang-orang yang tadinya merasa iri hati dan berandai-andai ingin memiliki harta seperti Qarun,
Mereka kemudian menjadi semakin beriman dan memperbanyak kesabaran. Mereka juga memuji Allah atas peringatan yang telah disampaikan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. Artinya, orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya, yakni Qarun, itu berkata, "Aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari para hambanya, dan Dia juga menyempitkan rezeki bagi mereka. Seandainya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak akan beruntung orang-orang yang ingkar terhadap nikmat." Quran Surat Al-Qasas ayat 82. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip dari buku Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, di kota Fayyun sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Buhairat Qarun, yakni Danau Qarun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana dan rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau itu mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30 sampai 40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Qarun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Qarun. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Qarun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe. Dan silahkan tonton video-video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Amin.